Ivar Jenner, Ivar Jenner. Waduh, pesona Ivar Jenner ya, gelandang timnas yang satu ini emang tiada tandingannya ini pemirsa ya. Selain banyak yang suka dengan cara dia bermain, banyak juga yang mengagumi sosok dan juga ketampanan Jenner sebagai pesepak bola muda yang sangat berprestasi ya kan. Sementara itu laga timnas melawan Bahrain ini juga semakin dekat ya pemirsa. Kita doakan sama-sama yuk supaya timnas Garuda kita selalu semangat dan bisa berjuang yang terbaik. Menang untuk timnas Garuda, amin. Oke, last but not least nih pemirsa, merasa dikhianati, Baim Wong ini ajukan cerai talak kepada Paula Verhoeven. Benarkah gara-gara orang ketiga pemirsa? Simak jawabannya sesaat lagi pemirsa. Saksikan terus Gospot setiap Senin sampai Jumat 8.30 waktu Indonesia Barat dan Gospot Minggu 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Gosip adalah fakta yang tertunda sekali lagi terbukti nyata. Faktanya, isu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang sudah bergulir sejak 4 bulan silam akhirnya dibenarkan sendiri oleh Baim. Ayah dua anak itu resmi menggugat cerai Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak mau isu perceraiannya menjadi bola panas, kemarin siang Baim Wong langsung menggelar konferensi pers. Tak perlu jaim seperti sejumlah artis yang menyembunyikan konflik rumah tangganya, Baim berterus terang bahwa soal pemicu konflik rumah tangganya dengan Paula. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan. Tapi pakai caranya saya lah ya. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Yang mendaftarkan itu adalah Muhammad Ibrahim, mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Itu pemohon memohon untuk diberi izin mendaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara elektronik, dan perkara tersebut terdaftar pada hari ini tanggal 8 Oktober 2024. Ya. Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara tersebut. Yang dia mohonkan adalah agar Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya, serta poin kedua yaitu meminta kepada pengadilan agar anak pemohon dengan termohon itu berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon. Itu dua intinya. Ya, sayangnya Baim tidak menggelar konferensi pers seperti yang dilakukan Angie Drive dan Wina Natalia yang memang ingin bercerai baik-baik. Ketidakhadiran Paula justru membuat awak media dan warganet berspekulasi tentang kebenaran pernyataan Baim. Pasalnya selama hampir 6 tahun menikah, Paula dikenal sebagai istri yang baik. Sebaliknya, Paula sering curcol tentang karakter Baim yang kurang berkenan di hatinya.
Perawatan gitu pakai duit sendiri apa minta suami? Kalau Gigi mah nggak usah ditanya, dikasih kartu kredit sama suaminya, bisa dipakai kan? Aja ya. Iya kan? Saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah sampai yang nggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Kalaupun saya maaf banget ya, kalaupun saya bicara yang mau cari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Bulan depan, tepatnya tanggal 22 November, sedianya Baim dan Paula merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-6. Namun sebelum momen yang seharusnya menjadi momen spesial bagi setiap pasutri, Baim dan Paula harus berhadapan di kursi panas pengadilan agama. Lantas, bagaimana kesiapan Baim menghadapi sidang perdana tanggal 23 Oktober mendatang yang beragendakan mediasi? Benarkah Baim masih membuka pintu rujuk untuk wanita yang telah memberinya 2 anak itu? Kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita. Yang tahu, Bang Fahmi aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% baru tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Sejak pisah rumah dengan Baim, Paula memang tak pernah melayani wawancara awak media kecuali saat dirinya pulang umroh akhir September lalu. Jauh sebelumnya, Paula sudah menghapus foto Baim di Instagramnya. Model senior ini juga selalu absen di momen penting keluarga Baim, seperti saat ayah Baim dirawat di rumah sakit dan pada Hari Raya Idul Adha 2024 lalu. Baim sempat berdalih bahwa Paula sedang ada acara yang tak bisa ditinggalkan, namun pada akhirnya ia tak sanggup menutupi kisruh rumah tangganya. Ya, emang waktunya aja gitu, karena kan dia juga sibuk dan kalau misalnya ikut semua anaknya jadi nggak ada yang jagain gitu. Memang aku di sana kan memang kerja kan ke Dubai juga. Saya mengalah dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau apa. Buat saya sudah selesai. Awan duka masih begitu pekat terasa meski kepergian aktris senior yang belakangan terjun ke dunia pendidikan, Marissa Haque, sudah memasuki hari ke-7. Isabella Cikita berikut Ikang Fauzi kembali berziarah ke pusara almarhumah Marissa di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Langkah Ikang begitu gontai kala menghampiri pusara dan langsung mencium nisan istri tercinta. Ya,
Ya pas 7 hari ya setelah meninggalnya ibunda kami tercinta Marissa Haque. Jadi sebelum malamnya nanti kami mengadakan tahlilan hari ke-7, paginya kami sekeluarga menyempatkan untuk ziarah ya, ziarah ke makam ibunda kami tercinta. Ikang begitu rapuh. Beberapa kali Ikang menyeka air matanya yang tak mampu ia bendung ketika memanjatkan doa untuk mendiang istri tercinta. Ikang benar-benar kehilangan belahan jiwanya yang telah menemani selama 38 tahun. Meski hatinya rapuh, namun perlahan keluarga khususnya Ikang berusaha ikhlas melepas almarhumah Marissa. Pasti masih berkabung ya kita semua, jadi ya makanya kenapa kalau misalnya ada teman-teman media mau wawancara ayah kayaknya mungkin belum bisa dulu, jadi mungkin diwakili oleh keluarga, oleh ya adik-adik ibu kalau mereka bersedia ya, atau ya anak-anaknya lah kita gitu, atau ya keponakan-keponakannya ibu gitu mungkin bisa, cuman kalau untuk ayah sendiri terlalu berat karena kan ayah kan yang mendampingi ibu ya 38 tahun bareng, terus tiba-tiba diambil gitu kan pasti ayah shock gitu, dia butuh waktu untuk bisa memproses semua ini. Sebenarnya kita anak-anaknya juga sih, cuman kan ya kita harus melindungi orang tua lah, sekarang saya orang tuanya tinggal satu, tinggal bapak saya ya, jadi harus kita jaga benar-benar gitu, jangan sampai ayah drop. Selain berziarah, keluarga juga menghelat acara tahlilan 7 hari untuk almarhumah Marissa Haque. Di malam ke-7 tahlilan itu, wajah Sayu masih tampak bergurat dari wajah Ikang. Prosesi doa-doa tahlilan berlangsung tampak begitu khusyuk. Saya mewakili keluarga, mewakili ayah saya tercinta, Ikang Fauzi, dan juga adik saya tersayang, Ciki Fauzi. Kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa, support ya, dalam berbagai bentuk yang tidak pernah putus ya. Dari semenjak berita ibu saya meninggal hingga saat ini, alhamdulillah kami merasakan banyak sekali ternyata yang mencintai dan sayang gitu ya dengan ibu kami gitu ya. Kami sendiri juga nggak nyangka ternyata ibu kita tuh segitu dicintainya dan dirindui oleh begitu banyak orang gitu, sehingga pada saat dia berpulang gitu ya, banyak sekali yang merasa kangen dan kehilangan. Gak cuman, jadi saya juga berharap apapun kebaikan yang dilakukan ibu saya itu nanti akan menjadi amal jariah beliau. Di tempat terpisah, Baskara bakal menyelidiki secara detail siapa orang yang berencana menghilangkan nyawa Romeo. Tentu saja niatan Baskara itu pun membuat istrinya Ajeng serta putra sulungnya Rangga tampak panik. Tentu saja Ajeng tak mungkin kehilangan akal. Ajeng meminta kepada Rangga agar anak kesayangannya itu segera meluluhkan hati Yasmin. Rom, Mama baru aja dapat update dari anak Bapak. Menurut dia, memang ada orang udah hire sniper profesional untuk habisin kamu. Tapi kalau Mas Bas terus menyelidiki kasus ini, bisa gawat. Kalau Mas Bas sampai tahu Pras lah yang menyewa sniper bodoh itu, ujung-ujungnya pasti aku keseret-seret nih. Tentu saja niat jahat untuk melenyapkan Romeo itu membuat Yasmin takut bukan kepalang. Namun Romeo berhasil menenangkan Yasmin meski hatinya gundah siapa orang yang mesti dicurigai lantaran keluarga Cakradinata begitu semangat mencari siapa dalang di balik penembakan para layangnya. Yasmin takut Romeo kenapa-napa. Tak main-main untuk menyelidiki siapa orang yang berusaha menghilangkan nyawa Romeo, Baskara menyewa detektif handal bernama Dania. Bahkan Baskara Hakul yakin jika Dania mampu menyelesaikan kasus yang dialami Romeo. Apalagi Baskara mengetes dan melihat langsung kemampuan Dania yang berhasil melumpuhkan 3 orang suruhannya dalam waktu sekejap. Ya, selalu siap. Silakan dulu. Dan Saya udah tahu track record kamu. Makanya saya butuh bantuan kamu untuk bantu saya menyelidiki apa yang udah menimpa anak saya. I see. Romeo Algibran, Direktur Utama Rumah Sakit Yudhistira, yang sempat menghilang saat melakukan para layang. Kalau menurut saya sih ada yang sabotase para layangnya ya Pak. Karena nggak mungkin tiba-tiba jatuh saat cuaca sama anginnya normal. Perfect. Artinya saya nggak salah pilih orang.
basicnya olahraganya juga nggak yang begitu ya, cuman sesekali lah ikut suami diajarin Muay Thai gitu-gitu. Jadi nonton diri sendiri nonjok tuh lucu banget, kayak kosong gitu, kayak hyah, kalau ada suaranya kayak suara hyah gitu. Tapi ya oke lah kalau lihat dari si trailernya itu kan. Berperannya jadi namanya itu adalah Dania, jadi dia adalah private detective yang memang cukup terkenal gitu lah di kalangannya. Sampai akhirnya dilirik sama Pak Baskara untuk menyelidiki kasus siapa yang membunuh Romeo. Ke situ sih plotnya. Happy karena nggak pernah nyoba kan, nggak pernah nyoba yang di series ataupun di film tuh belum dapat rezeki lah gitu. Nah di sini tiba-tiba dapat yang mengarah ke sana. Ya semoga aja kedepannya terus ya, maksudnya jangan sampai tiba-tiba berubah jadi menye-menye gitu. Cuman happy banget sih, makanya kayak wah seru nih main-main detektif-detektifan gitu. Tak hanya Baskara, tanpa sepengetahuan Romeo yang tampak hati-hati menyibak kasusnya, justru sahabat karibnya Dirga, Curi Star berhasil menyekap Pras. Dirga yakin jika Praslah yang melakukan hal tersebut dan menyewa penembak jitu untuk menyelakai Romeo. Lepasin gua nggak? Lepasin gua nggak? Diam nggak? Siapa kalian? Hah? Gue nggak pernah tahu siapa lo. Tapi kalau lo masih mau hidup, lebih baik lo jawab pertanyaan gue dengan jujur. Siapa orang yang udah nembak parasutnya Romeo? Gua nggak tahu. Gua nggak tahu siapa yang nembak parasutnya Romeo. Lepasin gua nggak? Lepasin. Lepasin nggak? Gue butuh lo buat ngabisin orang yang bernama Romeo. Lo gak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang gak pernah permasalahin soal uang. Oke, deal. Di saat cinta Romin semakin kuat, Romeo berhasil menemukan bukti baru berupa rekaman pelaku yang telah menghabisi nyawa orang tua Yasmin. Romeo yang sejatinya senang lantaran berhasil menemukan bukti baru. Di sisi lain, ia tampak panik dan khawatir jika video tersebut menyebut ayahnya sendiri yang menjadi eksekutor. Masih aku sayangkan sampai hari ini. Kenapa ayahku dulu tega membunuh ayah kamu, Yasmin? Ayahku yang udah memisahkan kamu dari ayahmu, Yasmin. Tapi kita berdua dipertemukan oleh cinta. Pasti ada data penting di dalam flash disk ini. Mau uang belanja gratis? Saksikan terus Cinta Yasmin setiap hari. Temukan QR, scan, dan menangkan uang belanja gratis senilai total ratusan juta rupiah untuk ratusan pemenang setiap hari.